Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amel. Selamat pagi, Bu Tanti. Selamat pagi juga, Bu Amel. Apa Gimana kabar? kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Bu Tanti, mohon maaf, minta waktunya sebentar ya. Mangga. Untuk melaksanakan praobservasi nih. Yes. Kira-kira KD atau indikator apa yang akan Ibu Tanti sajikan nanti besok pas observasi di kelas? Ya, KD-nya atau tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menjumlahkan dan mengurangi pada bilangan bulat. Pada bilangan bulat Ya. Ibu Tanti. Betul. Lalu metode apa atau metode dan model apa yang akan Ibu Tanti gunakan dalam pembelajaran bilangan bulat, dan Ya. apa alasannya memilih metode tersebut? Ya. Saya memilih PBL ya, Bu, Problem Basic Learning. Kenapa saya memilih metode tersebut? Karena yang saya lihat itu bilangan bulat itu biasanya banyak terjadi, contohnya itu di kehidupan nyata. Jadi sebenarnya anak sedang menggunakan teori bilangan bulat, tapi mereka itu sebenarnya nggak tahu itu yang mereka lakukan itu termasuk ke dalam materi bilangan bulat. Seperti itu, Ibu. Jadi itu ya, Bu, modelnya PBL, medianya. Lalu alat dan bahan apa yang akan digunakan nih, Bu? Ya, kebetulan saya itu menggunakan media PowerPoint ya. Terus kemudian nanti saya kasih video anak terlebih dahulu. Cara pertama penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Terus kemudian saya juga memberikan LKPD, terus buku paket, terus rangkuman materi, seperti itu, Bu Amel. Wah, sudah sangat luar biasa sekali ya, Bu. Jadi nanti sebelum pembelajaran Ibu sudah menyiapkan alat dan bahannya, metode dan modelnya. Sudah sangat bagus sekali, Bu Tanti. Yang saya tanyakan nih, untuk nanti pas observasi besok di kelas nih, Bu Tanti. Apa sih yang menurut Ibu Tanti sebelum-sebelumnya ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang menurut Ibu Tanti itu refleksinya Ibu Tanti nih sebelumnya, kesulitan apa dari siswa tentang pembelajaran matematika bersama Ibu Tanti? Ya, untuk materi yang akan dilaksanakan atau gimana, Bu Amel? Yang sebelum-sebelumnya, anak-anak tuh belum memahami apa, seperti itu. Jadi begini, Bu Amel, kalau saya matematika itu biasanya sebelum belajar aja anak sudah tegang. Kenapa? Mungkin yang saya perhatikan dari waktu ke waktu bahwa anak itu berpikir bahwa pelajaran matematika itu sulit. Sebenarnya belum dicoba tapi mereka sudah bilang sulit. Maka dari itu sebelum mereka mendapatkan materi tapi udah terhambat dulu dengan pola pikir bahwa matematika itu sulit, saya tidak bisa. Ya, jadi seperti itu, ibarat kata mah kalau ucapan adalah doa ya. Nah, itu stigma tersebut yang harus saya hilangkan. Nah, kalau untuk ke materi bilangan bulat itu sendiri, saya prediksi yang menjadi hal sulit adalah mereka dalam penjumlahan dan pengurangan ini. Untuk bilangan bulat positif dan negatifnya, mereka kadang masih agak kesulitan. Pemahaman konsepnya harus benar-benar ditekankan kembali, seperti itu. Yes. Itu ya, Bu, kesulitan-kesulitan yang Ibu temui sebelum-sebelumnya. Untuk selanjutnya nih, Bu, apakah ada kiat-kiat atau persiapan khusus nih untuk pola pikirnya anak itu berubah dari matematika yang sulit menjadi matematika yang menyenangkan? Apa trik-trik dari Ibu yang akan dilakukan pada pembelajaran besok? Ya, baik. Biasanya sebelumnya memang dari awal saya sudah tekankan ke anak bahwa jangan pernah ada pikiran bahwa matematika itu sulit. Matematika itu sebenarnya adalah pelajaran yang mudah. Ya kayak Bu Amel ke bahasa Indonesia. Contohnya anak membuat puisi, pasti setiap anak jawabannya berbeda kan, Bu Amel? Betul sekali. Nah, tetapi kalau matematika itu caranya bagaimanapun, hasilnya adalah tetap satu jawaban. Dan itu
saya tekankan seperti itu. Sebenarnya mudah, kalau awal sulit, pikirannya sulit dulu, nanti ke sana nggak bisa. Nah, dari situ yang namanya anak berpikir seperti itu, saya masukkan tegang ya Bu Amel. Betul sekali. Nah, tegang itu saya berusaha untuk apa nih yang kira-kira membuat anak rileks dulu. Misalnya saya menggunakan ice breaking atau permainan-permainan sederhana yang bisa kira-kira anak bergerak, kemudian anak meluapkan kegembiraan, terus seneng dulu lah. Saya buat anak seneng dulu biar pikiran mereka fresh. Nanti saat saya memberikan materi, mudah-mudahan harapannya adalah mereka bisa memahami apa yang saya ajarkan. Seperti itu Bu Amel, rencana saya seperti itu. Sangat luar biasa. Semoga untuk pembelajarannya untuk kedepannya bisa terlaksana Ibu Tanti. Amin, Kira-kira amin. nih, Ya Bu Amel. mau kapan nih Ibu observasi Ya. di dalam kelasnya, jam keberapa dan kapan? Saya itu rencananya besok itu ada di kelas 7 ya Bu Amel ya, di 7A. Kalau Bu Amel berkenan, mangga ke 7A jam 3.4 itu gimana Bu Amel? Oh, baik Ibu Tanti, nanti saya siapkan. Saya boleh nih ya berarti Boleh, hadir di sangat kelas senang. Ibu Tanti Ya, boleh, mangga. untuk menyaksikan nih bagaimana pembelajaran matematika di kelas 7A bersama Ibu Tanti. Ya, boleh Bu Terima kasih Ibu Amel. Tanti sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk pra observasi pada kesempatan Ya, kali terima ini. kasih kembali Bu Amel. Saya Terima tunggu. kasih. Iya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat kan ya? Masih. Coba teriakannya, hayo. Oke. Nah, anak-anak semua sudah berdoa atau belum? Nah, kalau belum, ayo biasa alat dipimpin untuk berdoa. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin. Semoga kita semua hari ini mendapatkan keberkahan ilmu ya. Nah, setelah ini marilah kita menyanyikan Indonesia Raya dulu. Hiduplah Indonesia Raya kuat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ibu akan mengabsen ya. Pak, hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Lilis. Oh, Lilis, kenapa Lilis? Oh, sakit. Kita doakan semoga Lilis segera sembuh ya. Amin. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, Ibu ingatkan kembali materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya adalah mengenai pengertian bilangan bulat. Ada yang masih ingat apa sih pengertian bilangan bulat? Ya? Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif 1, 2, 3, bilangan bulat negatif 1, 2, 0, 10. Oke, betul. Bilangan bulat, pintar, tepuk tangan buat teman. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol ya. Nah, kalau sudah ingat berarti kalau sudah ingat, sekarang Ibu akan tunjukkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya semua peserta didik mampu ya menyelesaikan permasalahan mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, kamu suka tidak sih dengan bilangan bulat? Ya, Bu, suka. Suka. Nah, kalau suka, kira-kira pernah enggak kamu dalam kehidupan sehari-hari mengamalkan bilangan bulat, atau kamu ingat, oh Bu, bilangan bulat itu ada di ini. Ya. Pernah bilangan bulat ada di mana? Di benda yang kamu gunakan kira-kira apa? Termometer, Bu. Pinter, termometer. Satu benda lagi apa ya? Apa? AC, pinter. Kalau di termometer kan ada yang ke atas ya, skala ke atas dan ke bawah ya. Terus kemudian di AC kalau semakin dingin berarti angkanya semakin kecil ya. Kalau semakin besar berarti tidak terlalu dingin. Oke, Ibu nanti akan menyetel sebuah video ya. Sebuah video di mana nanti kalian perhatikan videonya. Perhatikan videonya nanti. Nah, kita ice breaking dulu ya. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Nah, cluenya adalah bumi itu bulat. Kalau 1 ditambah 1 adalah 6, 2 ditambah 3 adalah 8. Pintar? Itu betul nggak? Betul. Konsentrasi. Sekarang dimulai lagi. Awas, cluenya diingat. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Kalau 2 ditambah 3 adalah 9. 9 ditambah 1 adalah 10. Betul nggak? Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sebelum kita belajar apa itu bilangan bulat, nanti di video Ibu akan tunjukkan cara pengerjaan bilangan bulat. Diperhatikan baik-baik ya. Siap? Ya. Oke. Bukan ilustrasi kata melompat dengan ketentuan posisi awal kata di titik 0. Untuk bilangan positif, kata meloncat ke kanan. Sedangkan untuk bilangan negatif, kata meloncat ke kiri. Hasil akhirnya adalah 8, 9, 10. Oke, gimana? Sudah ada gambaran belum? Sudah ada gambaran? Nah, kalau sudah, supaya lebih paham lagi, silakan kalian buka buku paket yang sudah
Nah, dan satu lagi sudah diberikan kan tadi buku paketnya. Ini nanti ada rangkuman materi juga dibaca. Nanti ini silakan dibaca, dipahami, berdiskusi ya. Berdiskusi, dibuka buku paketnya, dibaca rangkuman dari Ibu supaya lebih paham lagi. Silakan. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup, silakan berdiskusi, membaca-baca buku, berdiskusi dengan teman ya. Yuk, silakan dimulai dari sekarang. Nah, sambil membaca-baca buku, Ibu tanya, pendapat kalian tentang video ini bagaimana? Ayo. Tadi pendapatnya mengenai video. Bu, Ya. bisa nggak menggunakan selain garis bilangan? Oh, bisa. Bisa. Selain Bu, pertanyaannya adalah tadi apa teh? Bisa nggak selain menggunakan garis bilangan? Penjumlahan dan pengurangan. Ya, pinter sekali. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Betul. Bisa. Ada berbagai cara. Nanti lebih lanjutnya dibaca dari buku dan tadi yang rangkuman Ibu buat ya. Selain garis bilangan tadi, bisa juga menggunakan kamu metode hutang. Ya, contohnya kalau bilangan negatif kamu anggap sebagai hutang. Terus bilangan positifnya kamu anggap sebagai pembayaran, itu bisa. Ya. Lihat pertanyaannya sekarang, baca lagi bukunya, baca juga materinya. Di situ ada beberapa langkah yang bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan persoalan penjumlahan dan pengurangan. Ini ada operasi penjumlahan. Nanti operasi penjumlahan itu ada 3 sifat, sifat asosiatif, sifat komutatif, unsur identitas. Ini yang harus jadi panduan ya. Nah, nanti coba dilihat lagi. Oh, ini cara pengerjaannya nih. Ini 2 itu positif apa negatif? Positif. Tambah 5. 5 itu positif apa negatif? Nah, 2 harus dikerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Alat peraga ya. Misalnya 2 ditambah negatif 1. Nah, kita kalian ambil 2 benda atau kertas yang berbeda warna. Misalnya Ibu ambil yang positif adalah warna hijau, yang negatif adalah warna merah. Nah, di sini ada berapa ini? 2 kan? Kita tempel. 2 positif ditambah negatif 1. Tinggal kamu lihat. Misalnya hijau dicoret 1, coret. Merah 1. Sisa menyisakan apa? Hijau berapa? 1. Artinya 1 ini positif atau negatif? Positif. Berarti di sini adalah 1. Dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ini silakan nak. Beda warna ya. Tuh, nanti jangan lupa untuk presentasi. Siapkan untuk presentasi. Ini warnanya berbeda. Yang kurang nanti ngomong ke Ibu ya. Karena ini kurang. Kira-kira mau berapa sok kesepakatan? 20 menit? 30? Banyak kan. 25? Sambil siap presentasi ya. Oke? Oke, sok silakan berdiskusi selama 25 menit. Oke. Ayo Laut. Gunakan ini alat bantunya. Kalau kurang nanti ngomong. Oh, berapa? Nomor 1.
Kalau nanti presentasinya di akhir bilang sendiri tanpa kasih Ada yang sudah selesai semua? Ya, sambil mengerjakan tepuk tangan untuk kelompok 3 maju ke depan. Ya. Nanti sambil mengerjakan didengarkan ya teman kalian mau presentasi, ayo. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin Presentasikan soal nomor 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqsal. jawabannya lagi gitu. Boleh. Hai. Hai. Ya. Dibaca dulu soalnya nggak apa-apa. Atau mau ditulis di papan tulis boleh? Boleh pakai ini. Nih. Yang lain sambil kalau sudah nomor 3 sambil dilihat ya jawabannya sama atau tidak nanti kita bahas. Oke, dapatnya adalah 8 ditambah negatif 9 negatif 1. Dapatnya dari mana Teh? Coba tolong dijelaskan menggunakan media, ayo. Nah, itu dilihat yang biru adalah bilangan, mereka pilih warna biru untuk bilangan positif. Terus lanjut. Nah, negatif. Coba dilihat disebutkan lagi bilangan yang biru ada berapa? Yang bilang positif itu ada 8, yang negatif ada 9. 8 positif ditambah 9 negatif, yaitu hasilnya Sisanya apa? hanya 1 positif, 1 negatif. 1 negatif. Jadi jawabannya? 1 Ya. negatif. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kemudian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah lagi. Kira-kira tadi nomor 1 dipresentasikan oleh kelompok 1. Tadi jawabannya apa, Kak? Hah? Bacakan dulu soalnya. Apa? Negatif 2 Oke. positif 4 sama dengan positif 2. Jawabannya betul? Positif 2? Cung, yang betul. Oke, good semua. Nah, terus Ibu tanya, kalian mengerjakan pakai media yang Ibu beri atau pakai garis bilangan atau media lain? Ada yang media lain, ada yang dari Ibu ya? Oke, pinter. Semua dipakai boleh. Nah, selanjutnya nomor 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ayo kelompok 2. negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 6. Hasilnya negatif 6. Karena negatif semua, berarti negatif 3 ditambah negatif 3. Betul, hasilnya negatif 6. Nomor 3. Nomor 3. Positif 8 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 1. Negatif 1, 8-nya positif, 9-nya adalah negatif. Jadi pakai cara yang itu, hutang. Coba pakai cara hutang. Hutangnya 9, uangnya 8. Jadi sisanya apa? Hutang. Berapa hutangnya? 1. Terus lanjut lagi. Kelompok 4. Ibu mempunyai 6 lapel. Negatif 1 betul? Salah. Dari kelompok 3 jawabannya apa? 1. Kelompok 2? 1. Kelompok 1? 1. Oke, kita bahas ya. Kenapa kok dari nomor 1 sampai nomor 3 hasilnya sama semua? Kenapa yang nomor 4 hasilnya berbeda? Ibu mempunyai 6 buah apel. Berarti positif atau negatif?
6 buah apel. Ibu tulis sini 6 apel. Atau ibu kasih simbol ya, misalnya ini 6 apel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian ternyata nah, berarti itu ditandakan dengan bilangan negatif. Ada berapa negatifnya? 5. Nah, negatif 5. Berarti kita coret misalnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. nah, sisa apa ini? Apel 1. Berarti jawabannya adalah positif 1. Tidak apa-apa ya, tapi udah hebat. Nanti lebih teliti lagi, oke? Oke. Yang terakhir nomor 5, rebutan. Ya. Satu pertanyaan rebutan. Jika ibu membeli 10 karung beras, kemudian ya ibu memberikan kepada paman 2 karung beras, lalu ibu memberikan 3 karung beras kembali kepada bibi, berapa karung yang dimiliki ibu sekarang? 5. 5 betul? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo. Iya, nomor 5. Bacain dulu aja. Kakak Indah membeli 3 buah, kemudian Memakan, makan 2 kue, setelah itu aduk memberikan kuenya kepada yang lain. memberikan 2 kuenya kepada Karena kue yang dibeli Kakak Indah adalah Ayo, siapa yang tahu? Ibu ulangi. Terima kasih ya sudah membacakan. Kakak Ina membeli 3 buah kue. Kemudian kue tersebut dimakan 2 buah oleh kakak Ina. Nah, adiknya memberi lagi 2 buah kue. Sekarang kakak Ina punya berapa kue? 3 kue. 3 kue. Caranya gimana teh? Ke depan bisa? Kakak Ina membeli 3 kue. Kemudian kakak Ina memakan memakan 2 kue. Sama dengan Ini aja, dikurangi aja tuh. Jadi sisanya 1 terus. kemudian setelah itu adik memberikan 2 kue kepada kakak Ina, ditambah 2 sama dengan 3. Jadi sama dengan 3 kue. Betul? Tepuk tangan yang meriah buat teman kalian. Hebat, terima kasih. Jika ayah membeli 15 kue bolu, diberikan kepada adik 4, diberikan kepada kakak 2, ya, diberikan kepada nenek 3, ditambahkan oleh ibu 4, berapakah kue yang dimiliki ayah? Berapa? 5. Ini 10. 10. Ada lagi jawaban? 10. Oke, kita bahas. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Namanya belajar. Nanti kamu tahu mana. 9. Oke, jawabannya berbeda-beda. Pertama, ayah punya berapa? 15. Terus diberikan kepada adik? 4. Sisa berapa? Nah, diberikan kepada kakak? 2. Sisa berapa? 9. Diberikan kepada nenek? 3. Sisa berapa? 6. Ibu memberikan ayah? 4. Jadi 10. Jadi jawabannya adalah 10. Tepuk tangan buat kalian. Nah, sekarang ibu tanya, bagaimana
pembelajaran hari ini? Seru. Pusing nggak? Pusing? Sedikit. Happy nggak? Kira-kira mau lagi nggak? Buat menilai sikap kalian ya, keterampilan, pengetahuan nanti dikumpulkan ya. Ininya nanti dikumpulkan untuk penilaian pengetahuan, keterampilan sudah tadi sambil berjalan, sikap juga sudah. Ya, sekarang kita akan melakukan refleksi. Dari 4 kelompok ini, siapa yang mau melakukan refleksi? Tahu ibu dulu? Ibu dulu, oke. Refleksi hari ini, ibu sangat senang di pembelajaran kali ini kalian sangat aktif ya. Dan ibu lihat semoga kalian paham tujuan kita tercapai, yaitu bisa mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya, pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Alhamdulillah perkiraan dari ibu adalah sekitar 85% 90% tujuan pembelajaran kita sudah tercapai ya, pembelajaran kita sudah tercapai. Nah, diharapkan semangat belajarnya masih terus, diharapkan semuanya bisa kompak seperti ini, terus semangat di pembelajaran berikutnya. Yuk, sekarang ibu pengen nih, ibu kan tadi sudah refleksi dari kalian. Ayo, siapa yang mau refleksi? Oke, refleksi hari ini adalah Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan. Saya jadi lebih paham mengenai kebijakan bilangan bulat dan bilangan bulatin. Yang awalnya saya masih bingung, sekarang sudah tidak lagi. Oke, menyenangkan? Menyenangkan. Ada yang mau refleksi lagi? Oke, boleh teh. Belajar kali ini sangat menyenangkan, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat bisa saya pahami. Saya jadi tidak sabar belajar perkalian dan pembagian. Iya betul, karena setelah ini adalah kita belajarnya mengenai perkalian dan pembagian. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, kira-kira sebelum berdoa, ada yang mau disampaikan nggak? Atau kalian sudah tahu apa sih perkalian sama pembagian? Ada yang pernah? Ada yang pernah sudah perkalian pembagian waktu di SD? Pernah? Oke, nanti kita ketemu lagi di waktu berikutnya adalah perkalian dengan penjumlahan. Baik, waktunya sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Siap-siap, ayo kita berdoa. Ayo, boleh laut lagi dipimpin. Mulai. Yes. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu.
Terima kasih, semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Amin. Ya, silakan untuk pulang ke rumah masing-masing. Ya, disiapkan dulu. Ayo. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih, hati-hati di jalan. Oke. Waalaikumsalam. Hati-hati. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Tanti? Alhamdulillah Bu Amel sehat. Bu Amel sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu Tanti, saya minta waktunya sebentar ya, boleh. untuk kita melakukan percakapan lagi nih. Kemarin saya sudah melihat pembelajaran Ibu Tanti, observasi di dalam kelas. Saya mengikuti pembelajaran Ibu Tanti dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Nah, bagaimana menurut Ibu Tanti nih melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Apakah kegiatan di dalam kelas kemarin itu sudah berjalan dengan baik atau belum? Sebelumnya pasca observasi itu dengan Bu Amel saya bilang bahwa saya pengen anak itu tidak takut dengan matematika ya, terus kemudian mempunyai motivasi yang tinggi. Alhamdulillah kemarin dilihat dari pembelajaran yang saya lihat dan saya nilai itu anak lebih banyak aktif, terus kemudian tidak terlalu tertekan di pembelajaran matematika. Suasana belajar juga semakin happy seperti itu. Nah, apa yang membuat Ibu Tanti menilai demikian bahwa anak-anak itu happy mengikuti pembelajaran matematika dengan Ibu Tanti? Saya melihatnya gini Bu Amel, dari anak dari raut wajah aja ya, dari raut wajah aja mereka tidak tegang, terus kemudian karena saya selingi speaking dan lain sebagainya, melihat anak itu lebih rileks, lebih dari setelah rileks itu materi yang disampaikan mudah-mudahan bisa menyerap. Ditambah lagi saya menggunakan media yang menurut saya itu sederhana, tapi dari media tersebut diharapkan konsep yang saya mau atau yang saya harapkan bisa tercapai, tujuan pembelajarannya tercapai. Ya baik, menurut saya juga kemarin pembelajaran yang dilakukan Ibu Tanti di dalam kelas itu sudah sangat-sangat baik, Ibu. Tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi pas saya masuk ke kelas itu sudah baik, sudah tersampaikan ya Bu, dari tujuan pembelajaran itu sudah tersampaikan. Lalu Ibu Tanti juga pas praobservasi menceritakan bahwa yang akan dilakukan pada saat pembelajaran itu model dan metodenya apa, PBL, lalu saintifik, lalu medianya dengan media kertas berwarna ya. Bisa membandingkan mana yang positif, mana yang negatif. Alhamdulillah kemarin saya melihat juga sudah baik pembelajaran di dalam kelasnya. Lalu sehingga pembelajaran di dalam kelas juga tidak monoton ya Bu, karena anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran Ibu Tanti, sangat menarik karena Bu Tanti juga memasukkan adanya SBK, memotivasi siswa juga dalam pembelajaran Ibu Tanti. Yang awalnya Ibu Tanti itu permasalahan yang menurut Ibu Tanti ceritakan waktu pada saat praobservasi itu kan anak-anak mengeluhkan kalau belajar matematika pasti sulit seperti itu. Jadi memotivasi anaknya di dalam pembelajaran Ibu Tanti kemarin sudah muncul ya Ibu Tanti, alhamdulillah. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira apa kendala yang Ibu Tanti hadapi dalam pembelajaran kemarin? Ya, yang pertama mungkin menjadi dasar awal anak itu bahwa pola pikirnya ya Bu ya. Pola pikirnya adalah bahwa matematika itu sulit.
sudah menjadi momok terbesar siswa di pembelajaran matematika. Nah, dari apa kita harus melihat dulu dari pembelajaran matematika itu dihilangkan dulu dengan cara ya saya berpikirnya ice breaking, kemudian bagaimana cara untuk media yang sulit. Nah, dari situ dilihat bahwa media yang saya gunakan saya menilai bahwa sudah 85% anak sudah menguasai konsep. Tetapi yang menurut saya yang menjadi hambatannya adalah kalau anak menemukan angka yang besar. Kemarin itu saya menggunakan media masih menggunakan angka-angka yang ya puluhan, ya satuan. Nanti kalau ratusan bagaimana? Tetapi apakah mereka harus mengumpulkan banyak kertas berwarna seperti itu, Bu Amel? Jadi itu ya dari kendala yang Ibu Tanti hadapi seperti itu, dari bilangan yang kecil lalu nanti ke bilangan yang lebih besar lagi, seperti apa kendalanya. Lalu rencananya nih Bu Tanti kan tadi menghadapi kendalanya seperti itu. Menghadapi kendala itu solusinya apa yang akan dicari? Solusi saya menghadapi kendala bahwa bagaimana nih nanti kalau anak-anak menemukan angka yang besar. Nah, saya di media tersebut, di metode tersebut, saya terapkan bahwa pemahaman konsepnya. Bahwa bagaimanapun angkanya, positif dan negatif, kalau anak sudah memahami konsepnya, angkanya berapapun, soalnya bagaimanapun, insya Allah bisa. Kemarin juga bukan hanya media tentang warna, saya ajarkan juga dengan garis bilangan, terus kemudian saya ajarkan konsep hutang dengan uang. Kalau negatif anggap saja hutang, kalau positif anggap mereka punya uang. Mudah-mudahan dari konsep yang kemarin saya bahas dengan anak-anak, saya belajar dengan anak-anak, mereka mampu menerapkan konsep-konsep tersebut pada soal apa saja. Walaupun angkanya besar dan lain sebagainya, insya Allah mereka dengan konsep yang mereka pahami saat itu di bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan dalam soal bentuk apapun, saya harapkan mereka bisa menyelesaikan. Nah, sudah baik sekali Ibu, solusi yang akan Ibu hadapi, tantangan-tantangan ke depannya. Yang saya tanyakan, rencana yang akan Ibu hadapi itu untuk kedepannya, kira-kira rencana kedepannya itu kapan? Kalau untuk yang nanti pasti dalam suatu pembelajaran tidak harus 100% tercapai semua ya Bu ya. Pasti ini juga saya memperkirakan kemarin baru 85% bahwa tujuan pembelajaran saya tercapai. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut sisanya bisa saya gunakan sebagai remedi, kemudian pengembangan konsep lagi, bagaimana nih supaya konsep kedepannya atau pembelajaran berikutnya menggunakan metode dan media yang lebih baik lagi gitu. Terus pengerjaan atau lebih banyak soal-soal lagi gitu Bu Amel. Wah, sudah luar biasa sekali ya Ibu Tanti rencananya. Semoga bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik ya, untuk kedepannya. Ya. Saya menunggu kabar selanjutnya nih Ibu Tanti. Terima kasih untuk kesempatannya pada kesempatan kali ini. Saya berharap untuk kedepannya Ibu Tanti lebih bersemangat lagi dalam mengajar anak-anak, biar kata-kata matematika itu sulit hilang. Seperti itu. Lalu saya juga terima kasih Bu Tanti sudah meluangkan waktunya dan jangan bosan-bosan kalau saya minta bantuannya. Dan saya juga berharap nih Bu ada umpan baliknya nih. Sekarang saya observasi Bu Tanti. Saya juga diobservasi nih Bu Tanti. Kapan nih waktunya? Ya boleh, nanti kita agendakan ya Bu Tanti. Kapan waktunya saya bisa diobservasi nih Bu Tanti bagaimana tentang pembelajaran saya di dalam kelas. Kebetulan saya juga ada beberapa kendala seperti itu. Nanti kita curhat-curhat lagi untuk bisa kita menghadapi masalah kita
kita tapi diarahkan oleh teman sejawat. Siap. Terima kasih Ibu Tanti sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi